Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di sini perkenalkan, nama Bapak Nur Muiz. Di sini saya sebagai guru kalian, dan di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya materi yang B mengenai letak dan luas Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini kita dapat dipertemukan pada pembelajaran di mana pada pembelajaran ini semoga membawa keberkahan dan keinayahan untuk kita semua. Sebelum kita memasuki materi selanjutnya, alangkah baiknya kita buka dengan suratul Fatihah, dan semoga pada pembelajaran ini bisa berjalan dengan lancar. Liridhu ila al-Fatihah. Oke, langsung saja kita memasuki materi yang selanjutnya, yaitu mengenai potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Di sini anak-anak sudah tahu apakah itu potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita buka pada LKS kalian di halaman 14. Potensi sumber daya alam. Nah, Indonesia merupakan negara yang memiliki luas daratan sebesar 1.919.440 km persegi. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki julukan Zamrud Khatulistiwa karena Indonesia memiliki tanah yang sangat subur dan memiliki sumber daya alam serta memiliki potensi kemaritiman yang sangat melimpah sekali. Nah, potensi sumber daya alam yang pertama adalah potensi sumber daya hutan. Nah, hutan merupakan sebuah area atau wilayah yang sangat luas. Hutan di Indonesia juga menyimpan kekayaan flora dan fauna, di mana flora dan fauna ini memiliki keanekaragaman yang sangat-sangat baik sekali. Flora dan fauna ini dapat ditemui di Indonesia dan belum tentu ditemui di negara-negara yang lainnya. Saat ini, hutan dapat kita jumpai di seluruh Indonesia, seperti di Pulau Papua, di Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Sumatera. Sementara untuk hutan yang ada di Jawa itu mengalami penurunan, bahkan perubahan akibat alih fungsi untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan pemukiman penduduk. Nah, secara umum hutan itu memiliki hasil, salah satunya adalah kayu. Nah, kayu itu merupakan kayu yang dimanfaatkan oleh manusia untuk konsumsi, untuk kebutuhan manusia seperti kebutuhan mebel, bahan bangunan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah fungsi hutan. Apakah ada yang tahu apakah itu fungsi hutan? Nah, untuk itu mari kita lihat fungsi hutan yang pertama adalah mencegah dengan adanya erosi ataupun tanah longsor. Erosi ini biasanya terjadi di pegunungan atau dataran tinggi. Yang kedua adalah menyimpan, mengatur, dan menjaga persediaan air untuk kebutuhan manusia. Yang ketiga, menyuburkan tanah. Jadi hutan itu memiliki tanah yang sangat subur sekali, baik untuk digunakan untuk tanaman ataupun yang lainnya. Yang ketiga adalah sebagai sumber ekonomi. Jadi hutan itu dimanfaatkan hasilnya untuk keperluan ekonomi, terutama pada masyarakat. Selanjutnya adalah mengurangi populasi untuk pencemaran udara. Nah, jadi hutan itu bisa digunakan dan dimanfaatkan untuk mengurangi populasi. Yang selanjutnya adalah rumah bagi hewan. Jadi hutan dijadikan sebagai tempat tinggal bagi hewan.
sekaligus tempat untuk mencari makanan. Yang terakhir adalah sarana bagi belajar manusia termasuk mahasiswa kehutanan untuk melakukan penelitian. Yang kedua adalah sumber daya tambang. Nah, potensi sumber daya tambang ini merupakan salah satu negara yang kaya akan tambang. Aktivitas pertambangan telah menghasilkan devisa bagi negara Indonesia. Nah, pada potensi sumber daya tambang ini menjadi keuntungan bagi bangsa Indonesia karena dapat menghasilkan devisa bagi negara. Nah, bahan tambang itu dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah bahan tambang mineral logam, yang kedua bahan tambang mineral bukan logam, dan yang ketiga adalah bahan tambang sumber tenaga. Nah, bahan tambang mineral logam itu apa? Nah, bahan tambang mineral logam adalah bahan tambang yang berwujud biji, contohnya seperti pasir, terus nikel, emas, tembaga, timah, dan biji bauksit. Yang kedua, bahan tambang mineral bukan logam. Bahan tambang ini contohnya seperti batu kapur, belerang, pasir, kaolin, asbes, mika, tanah liat, dan intan. Yang ketiga adalah bahan tambang sumber tenaga atau energi. Bahan tambang ini merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai penghasil tanah, penghasil tenaga atau bahan tambang. Contohnya seperti minyak bumi, batu bara, dan lainnya. Nah, salah satu hasilnya adalah batu bara. Batu bara ini adalah batuan yang terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama berjuta-juta tahun yang lalu. Yang ketiga adalah potensi kemaritiman Indonesia. Nah, Indonesia merupakan negara dengan luas lautan yang sangat luas sekali. Laut Indonesia memiliki luas sekitar 5,8 juta kilometer persegi. Nah, di dalam laut Indonesia juga mengandung banyak potensi. Salah satunya adalah potensi perikanan, yang kedua hutan mangrove dan terumbu karang. Yang pertama adalah potensi perikanan. Perikanan merupakan potensi sumber daya laut yang paling banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, biasanya potensi perikanan ini dimanfaatkan masyarakat sebagai bahan konsumsi ataupun kebutuhan yang lainnya. Yang kedua adalah hutan mangrove. Nah, hutan mangrove disebut sebagai hutan bakau yang merupakan tipe hutan yang terletak di daerah pasang surut air laut. Hutan ini biasanya berkembang biak dengan baik pada pantai yang terlindung, muara sungai, dan muara laguna. Hutan mangrove juga memiliki fungsi. Fungsi yang pertama adalah fungsi ekologis. Fungsi ekologis ini adalah sebagai habitat atau tempat tinggal biota laut. Fungsi yang kedua adalah fungsi ekonomis. Nah, fungsi ekonomis ini berupa nilai ekonomi dari kayu dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Nah, biasanya seperti kayu. Nah, kayu ini dimanfaatkan sebagai bahan bangunan ataupun untuk keperluan manusia seperti mebel dan lain-lain. Yang terakhir adalah terumbu karang. Terumbu karang merupakan terumbu yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki terumbu karang yang terluas di dunia. Terumbu karang ini tumbuh dengan baik pada suhu perairan laut antara 21 sampai 29 derajat Celcius. Jadi, jika suhu lebih besar atau lebih kecil, pertumbuhan terumbu karang akan menjadi kurang bagus. Nah, terus
terumbu karang itu akan tumbuh dengan baik pada kondisi air yang jernih dan dangkal. Jadi semakin jernih airnya, itu pertumbuhan terumbu karang sangat baik sekali. Selain itu, terumbu karang akan tumbuh baik jika salinitas atau kandungan garamnya air lautnya sangat tinggi. Jadi semakin tinggi kadar garamnya pada air laut itu semakin baik pula pertumbuhan terumbu karang. Terumbu karang banyak ditemukan di bagian tengah Indonesia seperti Sulawesi, Bali, Lombok, dan Papua. Konsentrasi terumbu karang juga ditemukan di Kepulauan dan Pulau Riau dan pantai barat dan ujung barat Sumatera. Nah, demikian penjelasan dari Bapak mengenai potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Nah, untuk anak-anak apabila ada yang belum paham nanti bisa ditanyakan lewat grup WA. Dan jangan lupa anak-anak harus mengerjakan soal yang ada di bawah ini, yang ada di Google Form, dan jangan lupa dikerjakan dengan baik. Terus demikian materi yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.